bahwa di antara salah satu yang menjadi motivasi saya kenapa meneliti nasab para habaib ini adalah ketika melihat adanya ketimpangan antara pengakuan dan akhlak yang dicerminkan dari beberapa oknum habaib, pengakuan-pengakuan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah di tengah-tengah publik disampaikan kepada orang-orang awam. Ada juga ketika di sebuah pengadilan, seorang terpidana atau seorang terdakwa, ketika ada seorang saksi, seorang kiai bertanya kepada seorang saksi yang juga seorang kiai ini, apakah Nabi Muhammad SAW itu adalah kakek saya ataukah kakek Anda? Maka melihat dari beberapa hal demikian, saya penasaran, apakah betul mereka ini sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian saya mencoba untuk mencari silsilah nasab mereka. Saya temukan beberapa sampel dari nasab-nasab mereka, para habaib yang ada di Indonesia, yang saya temukan dari beberapa media online. Kemudian saya teliti nasab mereka satu persatu, dari mulai nama Rasulullah SAW kepada nama anaknya, kepada anaknya sampai nama mereka. Mereka ini para habaib adalah disebut Bani Alawi atau Ba'alawi. Ba'alawi ini adalah kaumun fil Yaman yantasibuna ila Alawi bin Ubaidillah. Mereka adalah kaum dari negeri Yaman yang menisbatkan diri kepada Alawi. Mereka disebut sebagai Ba'alawi karena mereka punya leluhur yang bernama Alwi. Alwi ini menurut mereka mempunyai ayah bernama Ubaidillah. Ubaidillah ini menurut mereka mempunyai ayah bernama Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa telah sahih di dalam kitab-kitab nasab sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai turun Nabi berdasarkan uji petik kitab-kitab nasab yang sudah ada di zamannya. Jadi kitab-kitab nasab itu setiap masa itu dicatat oleh para ahli nasab yang ada di zaman itu. Dan Ahmad bin Isa ini mempunyai ayah bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini mempunyai ayah bernama Ja'far As-Sadiq. Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi ini punya ayah bernama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baghir. Muhammad Al-Baghir mempunyai ayah yaitu Ali Zainal Abidin. Mempunyai ayah bernama Husain, mempunyai ayah bernama Fatimah, mempunyai ayah bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari mulai Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika diurut ke bawah, Ahmad bin Isa ini kata para habaib mempunyai anak bernama Ubaidillah. Disinilah masalahnya terjadi. Karena saya tidak menemukan nama Ubaidillah ini tercatat sebagai nama anak daripada Ahmad bin Isa. Di mana kitab-kitab yang ada pada zaman Ahmad bin Isa, ini titik poinnya Ahmad bin Isa, beliau wafat tahun 345 Hijriah. Maka untuk mengetahui apakah betul-betul Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah, kita harus mencari kitab-kitab di abad keempat. Kalau tidak ada kitab abad keempat, maka kitab yang paling dekat tahunnya dengan abad yang keempat, yaitu abad yang kelima. Kemudian abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9. Alhamdulillahnya, di abad kelima itu sudah ada kitab nasab yang dicatat. Dan di sana dicatat nama anaknya Ahmad bin Isa dan tidak ada nama Ubaidillah. Di abad kelima ini ada 3 kitab yang mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya, tapi tidak ada yang bernama Ubaidillah. Kemudian di abad ke-6 juga demikian, dicatat nama anaknya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah.
begitu pula di abad ke-7, abad ke-8, dan awal abad ke-9. Nah, disinilah kekosongan nama Ubaidillah dicatat sebagai nama anak daripada Ahmad bin Isa. Maka dari situ kita katakan bahwa nasab Ba'alawi yang di Indonesia disebut dengan istilah Habib ini terputus daripada Rasulullah Muhammad SAW selama 550 tahun, dihitung daripada mulai wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai adanya pertama kali nasab ini disebutkan dari internal keluarga Ba'alawi sendiri yang bernama Ali As-Sakran. Habib Ali As-Sakran ini menulis sebuah kitab yang bernama Al-Burqatul Musyiqah, dan di dalamnya beliau kemudian mencatat nama leluhur-leluhur mereka ini disambungkan kepada nasabnya Ahmad bin Isa, disambungkan ke dalam nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada referensi kitab yang sebelumnya. Jadi kitab ini adalah kitab yang internal dari kalangan keluarga sendiri tanpa ada referensi disyahidi oleh kitab-kitab eksternal. Maka kemudian mulai dari Ahmad bin Habib Ali As-Sakran ini, nasab ini dicatat, dan kitab-kitab selanjutnya sampai imam-imam yang dikatakan yang ulama besar itu, Imam Ibnu Hajar, kemudian As-Sakhawi, An-Nabhani, yang mencatat nama-nama Ba'alawi sebagai keturunan daripada Rasulullah itu bereferensi kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah yang ditulis oleh kalangan Ba'alawi sendiri, kalangan habaib, tanpa ada referensi dari kitab yang sebelumnya. Dari sinilah berapapun kitab yang ada sejak masa Habib Ali As-Sakran itu, siapapun yang menulisnya tidak bisa menyambungkan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah karena penulisan itu dari ruang hampa tanpa ada referensi kitab yang sebelumnya. Sementara di dalam sebuah prosedur penelitian nasab, kita membutuhkan untuk mengetahui apakah seorang seorang tokoh yang ada di suatu masa ini adalah sosok historis ataukah bukan, maka kita memerlukan sumber-sumber yang primer, sumber yang sezaman, yang menyatakan keberadaannya pada waktu itu. Seperti adanya inskripsi, prasasti yang kita temukan di batu tulis misalnya, yang kita sebut dengan prasasti batu tulis. Prasasti batu tulis yang berangka tahun 1533 itu Masehi menunjukkan bahwa seorang raja daripada Pajajaran itu adalah sosok historis pada zamannya, dibuktikan oleh ditulisnya namanya di batu tulis yang berangka tahun 1533 Masehi tersebut. Itu namanya adalah sumber primer, sumber yang sezaman, yang mengkonfirmasi adanya tokoh ini di suatu masa. Nah, untuk keturunan Nabi tidak perlu inskripsi, tidak perlu prasasti. Kenapa? Karena kitab-kitab nasab itu sudah ditulis pada masa itu. Tetapi tidak ada yang mencatat Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Maka menurut saya Ba'alawi ini adalah secara ilmu riwayat adalah munqati'ur riwayah, riwayatnya terputus selama 550 tahun, dan secara ilmu nasab disebut dengan nasabun mardudun muntahalun, nasab yang tertolak yang dapat hanya mengambil dari nasab yang lain saja.